Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nala Nabila dengan NIM 121231066, mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial dari Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Praktik Manajemen Laba, Studi Empiris pada Sektor Barang Konsumen Primer di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya langsung memaparkan isi dari proposal penelitian saya. Kita mulai lanjut untuk slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya ini diawali dengan latar belakang masalah, di mana ketergantungan pasar modal pada angka laba bersih memicu asimetri informasi antara manajer dan investor yang memotivasi munculnya praktik manajemen laba seperti skandal Enron, Wirecard, hingga PT Tiga Pilar Sejahtera atau AISA. Pada sektor konsumen non-clickhouse di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025, tekanan pasca pandemi, import inflation, dan pergeseran daya beli semakin mendorong manajemen melakukan intervensi akuntansi demi menjaga citra kinerja. Kondisi empiris pada sektor ini menunjukkan adanya fenomena gap yang kontradiktif. Penurunan profitabilitas seperti ICBP maupun kenaikannya MYOR sama-sama diiringi peningkatan manajemen laba. Di sisi lain, penurunan rasio utang tidak serta-merta menekankan manipulasi laba, dan peningkatan ukuran perusahaan menunjukkan arah yang bertolak belakang antara ICBP, di mana itu menurunkan rekayasa laba, dan MYOR meningkatkan rekayasa laba. Selain fenomena gap, di lapangan terdapat research gap atau interkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu seperti Mahmuda et al., Kurnianto et al., Fatonah et al. Versus Ummah dan Sunarto dan Nurdin et al. Terkait pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Hal inilah yang melandasi urgensi penelitian empiris ini. Di samping ini ada data keterkaitan profitabilitas dengan manajemen laba. Fenomena ini terlihat jelas pada 3 variabel yang akan saya teliti. Yang pertama, profitabilitas. Di tabel yang pertama ini, pada ICBP, ROA turun dari 10,15% ke 7,55%, tetapi manajemen laba justru naik dari 0,0450 ke 0,0920. Sebaliknya, di MYOR, ROA naik dari 5,45% ke 6,10%, dan manajemen laba juga ikut naik dari 0,0310 ke 0,0890. Jadi, baik saat profitabilitas turun maupun naik, manajemen laba tetap meningkat. Inilah gap yang menarik untuk diteliti. Lalu yang kedua ini ada solvabilitas. Solvabilitas pada MYOR atau DER naik dari 0,95 ke 1,25, diiringi kenaikan manajemen laba dari 0,0310 ke 0,0890. Sejalan dengan teori bahwa utang tinggi mendorong rekayasa laba. Namun pada ICBP,
DER justru turun dari 1,02 ke 0,98, tetapi manajemen laba tetap naik dari 0,0450 ke 0,0920. Artinya, penurunan utang tidak selalu mengurangi praktik ini. Lalu yang ketiga, ada data keterkaitan ukuran perusahaan dengan manajemen laba. Pada ICBP, ukuran perusahaan naik dari 31,80 ke 31,95, tapi manajemen laba justru turun dari 0,0920 ke 0,360. Sesuai dugaan bahwa perusahaan besar lebih diawasi ketat. Namun, pada MIOR, ukuran perusahaan naik dari 30,50 ke 30,85, justru diikuti kenaikan manajemen laba dari 0,0890 ke 0,1450. Ketidakkonsistenan hasil ini baik dari sisi fenomena maupun penelitian terdahulu. Yang mendasari urgensi penelitian saya berjudul Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba. Studi empiris pada sektor barang konsumen primer di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan yang pertama ini saya akan membahas apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Lalu yang kedua ini rumusan masalahnya yaitu apakah solvabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan yang terakhir ini apakah firm size atau ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Kita lanjut. Untuk pembahasan berikutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan saya di sini untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor barang konsumen primer periode 2021-2025. Lalu yang kedua ini untuk menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor barang konsumen primer periode 2021 sampai 2025. Lalu tujuan yang terakhir yaitu untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor barang konsumen primer periode 2021 sampai dengan 2025. Manfaat penelitian di sini dari segi praktisnya yaitu yang pertama, bagi Universitas Dian Nusantara sebagai tambahan referensi akademis dan literatur penelitian mahasiswa berikutnya. Lalu yang kedua, ada bagi investor dan perusahaan sebagai bahan pertimbangan keputusan investasi dan evaluasi transparansi laporan keuangan. Lalu yang ketiga, ada bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam menyusun laporan keuangan yang lebih transparan dan objektif. Lalu, dari segi manfaat penelitian teoritis, untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan akuntansi keuangan, khususnya terkait agensi teori dan positif accounting teori dalam menganalisis praktik manajemen laba. Dan manfaat yang kedua itu menjadi referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan profitabilitas, leverage atau solvabilitas, dan ukuran perusahaan. Kita lanjut untuk pembahasan berikutnya yaitu tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama itu dimulai dari teori agensi. Pertama, teori agensi ini menjelaskan hubungan kontraktual antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Karena manajer memiliki informasi lebih banyak dibanding pemegang saham.
Muncul celah bagi para manajer untuk bertindak oportunistik. Salah satunya yaitu melalui rekayasa manajemen laba. Yang kedua ini ada teori akuntansi positif, yaitu menjelaskan bahwa manajer cenderung memiliki kebijakan akuntansi yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadinya, atau menjelaskan manajer cenderung memiliki kebijakan akuntansi yang menguntungkan dirinya sendiri, yaitu melalui 3 hipotesis. Yang pertama, bonus plan hipotesis yang berkaitan dengan profitabilitas. Manajer di sini ia melakukan rekayasa laba agar target bonusnya tercapai. Kalau yang hipotesis kedua itu debt covenant hipotesis, berkaitan dengan solvabilitas. Utang tinggi mendorong manajer melakukan rekayasa laba agar tidak melanggar perjanjian kreditur. Lalu yang ketiga itu ada hipotesis political cost hipotesis, berkaitan dengan ukuran perusahaan, di mana perusahaan besar mengatur laba untuk mengurangi tekanan politik seperti pajak. Nah, yang tinjauan pustaka ketiga itu ada manajemen laba, di mana manajemen laba merupakan variabel dependen dalam penelitian saya. Manajemen laba ini adalah praktik yang dilakukan manajemen dalam menyusun laporan keuangan dengan tujuan menciptakan kesan tertentu mengenai kinerja keuangan. Selanjutnya ada 3 variabel independen dalam penelitian saya. Yang pertama itu ada profitabilitas, di mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang berhubungan dengan penjualan. Lalu total aset dan ekuitasnya. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan ROA. Lalu variabel independen yang kedua itu ada solvabilitas. Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar utang atau tagihan jangka panjang. Variabel ini diproksikan dengan debt to equity ratio atau bisa dibilang DER. Lalu yang terakhir ini ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala perusahaan yang tercermin dari total aset, total penjualan, atau kapitalisasi pasar. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset. Keenam konsep inilah yang menjadi dasar untuk merumuskan hipotesis pada bab selanjutnya. Lalu untuk pembahasan berikutnya kita lanjutkan ke penelitian terdahulu. Ini merupakan ringkasan tabel penelitian terdahulu. Saya ambil singkatnya saja, yaitu ada 3. Yang pertama dari Sophie Nurul Fatona. Di tahun 2022 variabelnya itu ada ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage pada manajemen laba. Metodenya menggunakan regresi linear berganda. Lalu hasilnya itu untuk ukuran perusahaannya berpengaruh dan umur perusahaan dan leverage-nya tidak berpengaruh. Untuk yang kedua ada dari Atira, variabelnya itu profitabilitas pada likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Metodenya menggunakan regresi linear berganda. Hasilnya itu profitabilitas dan likuiditasnya berpengaruh signifikan, tetapi untuk ukuran perusahaan tidak berpengaruh. Lalu yang terakhir itu ada Franceni di tahun 2023, variabelnya itu profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Metodenya menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian dia yaitu secara simultan profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu kerangka berpikir dan hipotesis. Di sini jadinya ada kerangka penelitian di mana profitabilitas menjadi hipotesis pertama terhadap manajemen laba, lalu ada solvabilitas menjadi hipotesis yang kedua terhadap manajemen laba, lalu untuk ukuran perusahaan merupakan hipotesis yang ketiga terhadap manajemen laba. Maka hasil dari hipotesis penelitian di sini satunya itu terdapat pengaruh
profitabilitas terhadap manajemen laba, dan H2-nya itu terdapat pengaruh solvabilitas terhadap manajemen laba, dan H3-nya terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya di metodologi penelitian. Yang pertama ini ada waktu penelitian. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu mulai dari bulan April 2026 sampai dengan Juni 2026. Lalu kita lanjut ke tempat penelitiannya, di mana penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia atau di idx.co.id, dan situs resminya di perusahaan sampel masing-masing. Lalu desain penelitiannya itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas. Lalu berikutnya itu ada populasi penelitian sebanyak 132 perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Sampel penelitiannya, pengambilan sampel ini dilakukan dalam metode purposive sampling. Dan yang terakhir itu ada teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka atau library research. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini merupakan tabel dan hasil kriteria purposive samplingnya. Saya buat di tabel samping ini kriterianya itu yang pertama perusahaan sektor barang konsumen primer. Ini kriteria sampelnya itu yang pertama, populasinya merupakan perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per 19 Juni 2026. Jumlah perusahaannya ada 132. Nah, terus kriteria yang kedua itu yang tidak memenuhi IPO setelah tahun 2020, tidak konsisten selama 2021 sampai dengan 2025. Terus yang ketiga itu yang tidak memenuhi deslating atau pindah sektor. Terus yang keempat itu yang laporan keuangannya tidak lengkap. Yang kelima itu tanggal tutup bukunya per 31 Desember. Nah, yang keenam itu tidak mengalami rugi berturut-turut. Nah, yang terakhir itu data variabel penelitiannya tersedia lengkap. Nah, setelah dilakukan purposive sampling berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 53 perusahaan yang memenuhi seluruh kriteria seleksi, sehingga total observasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 265 data. Ini merupakan tabel definisi operasional variabel dan pengukurannya. Bisa dilihat di sini. Pertama, manajemen laba saya ambil dari penelitian terdahulu atas nama Kafatona et al. Di tahun 2022, di mana definisi operasionalnya itu upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan maksud untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Pengukurannya itu ada di sini, DAIT sama dengan TIT dibagi AIT-1 dikurang NDAIT. Skalanya rasio. Nah, yang kedua ini ada profitabilitas. Saya mengambil dari penelitian terdahulu atas nama Caprencini et al. Di tahun 2023. Definisinya yaitu rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit dengan suatu ukuran dalam persentasi untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Pengukurannya yaitu ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Dan ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Dan rumus NPM-nya sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Lalu yang
ketiga itu ada leverage atau solvabilitas. Saya ambil dari Susanti et al. 2022, yaitu definisinya pemanfaatan sejumlah kewajiban untuk membiayai pengelolaan aset perusahaan guna menjalankan operasional perusahaan di mana pengukuran rasionya membandingkan total kewajiban dengan aset yang dimiliki perusahaan. Pengukurannya itu DAR sama dengan total utang dibagi total aset dikali 100%, atau DAR sama dengan total utang dibagi total ekuitas dikali 100%. Yang terakhir itu ukuran perusahaan, saya ambil dari penelitian terdahulu atas nama Karahmalia dan Nursiam di tahun 2024. Definisinya yaitu karakteristik perusahaan dalam kaitannya dengan struktur perusahaan yang didefinisikan sebagai upaya penelitian besar atau kecilnya sebuah perusahaan di mana dapat digambarkan oleh total aset penjualan dan kapitalisasi pasar. Pengukurannya size sama dengan LN atau total aset. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu metode analisis data. Di metode analisis data di sini, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan Microsoft Excel untuk tabulasi dan pengolahan data awal, kemudian dilanjutkan ke EViews untuk pengujian statistik. Karena data yang digunakan merupakan data panel, gabungan cross-section dan time series periode 2021 sampai 2025, maka analisis dilakukan melalui estimasi regresi data panel dengan 5 tahapan berikut. Yang pertama itu ada uji asumsi klasik yang terdiri dari 2 pengujian, yaitu yang pertama uji multikolinearitas, lalu yang kedua itu uji heterokedastisitas. Lalu di tahap kedua itu ada pemilihan model regresi data panel, dilakukan melalui 3 pengujian. Yang pertama itu ada uji Chow, kedua uji Hausman, dan yang ketiga uji Lagrange multiplier. Ketiganya menggunakan patokan yang sama. Jika probabilitas di bawah 0,05, dipilih model yang paling lebih kompleks. Nah, tahap ketiga ini ada analisis regresi data panel untuk menguji profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba menggunakan model yang telah terpilih dari tahap sebelumnya. Lalu di tahap keempat itu ada koefisien determinasi untuk mengukur seberapa besar ketiga variabel independen ini mampu menjelaskan variasi manajemen laba, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, tahap kelima yaitu uji hipotesis atau uji T dengan tingkat signifikan 5%. Jika nilai probabilitas di bawah 0,05, maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan secara parsial terhadap manajemen laba. Jika di atas 0,05, maka tidak berpengaruh signifikan. Kelima tahapan ini dilakukan secara berurutan untuk memastikan model regresi yang digunakan valid dan hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Kesimpulannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode kuantitatif berdasarkan teori agensi dan teori akuntansi positif. Tiga variabel tersebut diduga mempengaruhi praktik manajemen laba sehingga perlu diuji untuk memperoleh bukti empiris yang dapat mendukung pengambilan keputusan oleh investor, perusahaan, dan pihak terkait lainnya.
Demikian pemaparan proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba di sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek periode 2021 sampai 2025. Saya menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran masih saya sangat harapkan demi kesempurnaan dari penelitian ini. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.